Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Muhammad Ulul Ilmi dari kelas TBI 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi pembelajaran bahasa Inggris menurut dari Noam Chomsky. Sebelum kita mengetahui teori-teori yang dikeluarkan teori-teori dari Noam Chomsky, alangkah baiknya kita mengetahui riwayat singkat atau biografi singkat dari Noam Chomsky. Nama panjang dari Noam Chomsky adalah Avram Noam Chomsky. Noam Chomsky lahir pada tanggal 7 Desember tahun 1928 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Beliau lahir dari keluarga Yahudi. Ayahnya bernama William Chomsky, merupakan seorang ahli di bidang bahasa Yahudi. Masa kecilnya, Chomsky merupakan anak yang sangat gemar membaca. Pada usia 12 tahun, Noam Chomsky telah membaca beberapa karya milik ayahnya yang berisikan tentang tata bahasa Yahudi, tata bahasa Ibrani. Dan setelah beliau dewasa, beliau menjadi seorang ahli di bidang linguistik yang sangat terkenal dan memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam perkembangan ilmu linguistik. Dalam ilmu linguistik, Chomsky berpendapat bahwasanya perkembangan bahasa anak dapat ditinjau melalui kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang baik. Adapun pemikiran-pemikiran Noam Chomsky antara lain yaitu: pertama, aliran transformatif generatif. Aliran ini merupakan aliran yang muncul sebagai wujud penolakan terhadap aliran struktural yang beranggapan bahwa bahasa itu sifatnya dapat dipelajari dari lingkungan sekitar. Menurut aliran transformatif generatif, bahasa itu bersifat innate, yang artinya bahasa merupakan keturunan dan sudah ada dalam diri manusia, dan dalam kajian linguistik berkaitan dengan aktivitas mental yang probabilitas dan bukan berhadapan dengan data dan kajian yang tertutup sehingga dapat dianalisis dan diekspresikan secara pasti. Adapun pandangan dari aliran transformatif generatif adalah yang pertama, itu konsep mengenai deep structure dan surface structure. Yang kedua yaitu kompetensi bahasa, dan yang ketiga yaitu performasi bahasa. Keempat, ada kompetensi komunikatif, yaitu kemampuan anak dalam menguasai keempat elemen di atas, yaitu performasi bahasa, kompetensi bahasa, dan deep structure dan surface structure. Teori yang kedua yaitu hipotesis nurani.
Hipotesis nurani merupakan salah satu asumsi yang menyatakan bahwa semua bagian dari bahasa tidaklah dipelajari atau diperoleh, tetapi ditentukan oleh nurani khusus dari manusia. Yang ketiga, materi selanjutnya adalah aplikasi teori dalam pembelajaran bahasa Inggris. Chomsky berpendapat bahwa tujuan semua teori bahasa hendaknya dihubungkan dengan ilmu tentang kaidah-kaidah bahasa yang ada di dalam akal si penutur bahasa. Adapun aplikasi teori transformatif generatif dalam pembelajaran bahasa Inggris pertama yaitu kaidah struktur ungkapan, yang kedua kaidah transformasi, yang ketiga kaidah morfologi bunyi. Prinsip pembelajaran bahasa yang didasarkan pada teori Chomsky adalah pembelajaran tidak harus diberikan latihan secara intensif, tetapi hanya bimbingan saja oleh gurunya. Kedua, pembelajaran harus diberi kesempatan yang luas untuk mengekspresikan ujaran-ujaran dalam situasi komunikatif yang sebenarnya, bukan sekedar hanya menirukan dan menghafal. Yang ketiga, guru memberikan kaidah bahasa dan selanjutnya dikembangkan oleh muridnya sendiri. Yang keempat, pemilihan materi pembelajaran ditekankan pada kebutuhan komunikasi dan penguasaan fungsi-fungsi bahasa. Yang terakhir, guru harus yakin bahwa siswa mampu menginternalkan kaidah-kaidah yang memungkinkan siswa mampu menghasilkan kalimat. Demikianlah pembahasan teori-teori dari Noam Chomsky yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di Google Classroom dan kita diskusikan bersama-sama. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.